Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilatun Nisa. Saya dari kelas PAI 6A akan memaparkan akhlak dan guru dalam kitab Alim Muta'alim. Akhlak guru terhadap diri sendiri. Di antara rincian yang dipaparkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu membiasakan diri dengan sifat utama, tidak menjadikan ilmu yang dimiliki sebagai alat untuk memperoleh atau mencari keuntungan dunia, kesadaran diri sebagai teladan dan selalu punya semangat mengembangkan ilmunya. Pembiasaan diri dengan sifat-sifat utama. Sifat utama adalah khauf, wara, tawadu, khusyuk, dan zuhud. Inilah beberapa jalan tasawuf atau sifat kesupian yang harus dijalani dan ditempuh oleh para guru. Hal ini didasarkan pada keyakinan pada jalan tasawuf ini menuntut para guru untuk mengenal Tuhannya atau ma'rifat billah dan bertakub kepadanya. Kondisi ini yang menjaga hati agar selalu berpijak pada norma-norma ilahi yang pada akhirnya ilmu akan membawa kebaikan karena selalu dekat dengan norma ilahi. Secara jelas Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah amal kebaikannya, maka tidak akan memperoleh apa-apa dari Allah kecuali semakin jauh dari rahmat Allah. Hadis riwayat Abu Mansur Ad-Dailani. Dengan aktifnya sifat-sifat ini, seorang guru akan selalu berusaha menjauhi dan meninggalkan perbuatan yang dapat mengurangi kehormatannya atau mukrahnya, terlebih perbuatan-perbuatan yang mencemari hati dan hal-hal yang dibenci syariat maupun adat kebiasaan, dan juga membiasakan diri daripada kesunahan syar'i seperti membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, puasa sunnah, dan lain-lain. Dalam bahasa Al-Quran, guru disebut sebagai ya Robbani dalam surat Al-Imran ayat 79, yang menurut Ibnu Katsir berarti ahli takwa dan ahli ibadah. Sedang dalam Jailanin berarti ulama yang beramal, yang bersandar kepada Allah, tidak menjadikan ilmu sebagai alat mencapai keuntungan dunia. Konsep ini mengajarkan bahwa guru pentingnya keikhlasan dalam semua keaktivitasnya. Penilaiannya ia serahkan seutuhnya kepada Allah. Ia melakukan semuanya di atas ibadah dan kewajibannya selaku orang yang beriman. Ia tidak mengharapkan imbalan apapun kecuali pahala dari Allah. Hai kaumku, aku tiada meminta harta kepadamu atas urusan ini. Tidak ada upahku melainkan daripada Allah. Surat Hud ayat 29. Ikhlas beramal menunjukkan bagaimana seorang hamba menyatakan diri di hadapan Allah ketika beribadah. Ada 2 cara untuk mencapainya. Yang pertama, beramal kepada Allah. Tidak ada sandaran amal selain Allah belaka. Kedua, beribadah atas kehendak Allah sesuai dengan tata tertibnya dan perhatian Allah. Adapun lawan dari kata ikhlas yaitu riya, yaitu pamer amal yang tidak hanya merusak iman akan tetapi mencemari hati manusia. Guru dengan bercak-bercak hitam yang kelak akan menutupi seluruh permukaan hatinya dari kebenaran. Kondisi seperti ini akan menyebabkan seorang guru salah langkah dan lupa akan keilmuannya karena ia hanya memikirkan upah dan upah. Akibatnya ia manipulasi dan menyalahkan kegunaan ilmunya demi kepentingan dunia. Imam Ghazali dalam kitabnya mengatakan seorang tidak boleh menuntut upah atas jerih payah dan dalam mengerjakan. Konsep ini berbeda dengan menerima dan menuntut pendapat. Gaji yang selama ini diterima guru adalah merupakan pemberian atau upah dari pemerintah atau lembaga pendidikan lain atas kerja baktinya seorang guru, sehingga gaji yang diterimanya adalah sah dalam artian boleh dan tidak haram. Pendapat Kiai Haji Bisri Mustafa, Rembang, Jawa Timur, Jawa Tengah, dalam pandangannya, ikhlas lahir bersamaan dengan kondisi di mana seorang lega atas hasil ikhtiarnya, kerja tanpa imbalan dan jelas adalah terhadap ikhlas. Jika imbalannya ada, insya Allah ikhlas pun ada. Sedangkan soal pahala itu tidak perlu diminta, sudah otomatis kesadaran diri sebagai teladan.
Keteladanan merupakan dimensi yang tak kalah pentingnya dalam proses pendidikan. Keselarasan antara dengan perbuatan atau pepatah yang harus dipegang oleh guru, perilaku keteladanan akan menjadi salah satu modal utama lancarnya transfer of values. Sebagai salah seorang guru akan mudah tercapai apabila prinsip keteladanan ini benar-benar diperankan oleh guru, tidak hanya pandai berteori, tetapi juga terbiasa dengan praktek sehari-hari. Ia tidak hanya memberi contoh dan menjadi contoh. Orang Jawa mengatakan, guru adalah orang yang patut untuk digugu dan ditiru. Artinya, orang yang dapat dijadikan teladan bagi murid-muridnya, baik dalam tutur kata, sikap, dan perilakunya. Ketidakadanya keselarasan antara perkataan dan perbuatan menimbulkan keseimbangan dan keraguan di mata murid, sehingga mereka enggan bahkan tidak mau meniru atau melaksanakan. Dalam konsep Al-Quran ini dijelaskan akan dibenci Allah dalam surat As-Saff ayat 2-3 menjelaskan, "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak berbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan." Ibnu Katsir menggolongkan orang ini kepada orang-orang munafik, yaitu selalu semangat mengembangkan ilmu. Sebagai guru yang profesional, pengetahuan dan keterampilannya itu harus ditambah dan dikembangkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dengan melakukan penelitian yang ada. Bersemangat mencari ilmu, gambarannya jelas adalah hendaknya seorang murid bersegera mungkin dalam menghasilkan ilmu, tidak terbujuk oleh penundaan-penundaan dan angan-angan kosong. Ia kerahkan segenap kemampuannya untuk menghasilkan ilmu, dan ia hindari kesibukan yang menghalangi kesempurnaan ilmu. Semangat merupakan satu di antara 6 persyaratan untuk meraih ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.